Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renike Shenjelita Enok dari kelas A5 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan kalimat efektif. Untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliati Lambayang SPD MPD. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Setiap tanggal 28 Oktober 1928 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang terdapat 3 poin. Poin ketiga yaitu tentang Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 tentang Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bahasa persatuan, dan yang kedua, bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia dipandang berdasarkan kedudukannya. Bahasa persatuan atau bahasa nasional berfungsi sebagai: yang pertama, sebagai lambang kebanggaan, yang kedua sebagai identitas nasional, dan yang ketiga sebagai alat penghubung antar warga, daerah, budaya, dan agama. Sedangkan bahasa negara atau bahasa resmi berfungsi sebagai: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga, alat penghubung tingkat nasional, dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, lawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Berikut jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa bisa dilihat dari cara penuturan, seperti ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang kedua, ragam bahasa bisa dilihat dari cara berkomunikasi, seperti ragam lisan dan ragam tulis. Yang ketiga, ragam bahasa bisa dilihat dari topik pembicaraan, seperti ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Pada ragam tulis, penulis diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan. Sedangkan pada ragam lisan, warga negara Indonesia diharapkan mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia yang baik, serta bertutur kata sopan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketiga, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat. Yang kelima, menggunakan variasi struktur kalimat. Yang keenam, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang ketujuh, logis dan sistematis. Dan yang kedelapan, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Syarat-syarat kalimat efektif: kecermatan, kelogisan, ketepatan, kesejajaran, dan ketegasan.
segera daftar menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado.